Kita akan belajar hari ini dari 1 Yohanes 1 mulai ayat 5. Udah, saya akan baca 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, yang kami sampaikan kepada kamu. Stop dulu. Saudara, kira-kira ada enggak manusia yang tidak haus berita atau tidak ingin menerima berita? Ada enggak? Berita apa saja? Ada enggak? Coba jawab. Enggak ada. Semua manusia hidup pasti rindu dapat berita. Nah, buktinya apa? Nah, ini dia. Buktinya hampir semua kita begitu bangun pagi pasti handphone pegang duluan. Betul? Cari apa? Cari berita. Nah, itulah fakta. Berita ada 4 macam. Secara garis besar, 1 berita baik, 1 berita tidak baik. Betul? Nah, berita baik, berita tidak baik pun dibagi lagi 2. Siapa yang membawa berita itu? Nah, kita tahu sebagai manusia hidup, ayo jujur ngaku ya, seringkali yang lebih cepat kita hafalkan, yang lebih cepat nyantol di benak kita, di memori kita, itu berita baik atau berita tidak baik? Jawab, berita baik atau enggak baik? Ya, harus bertobat kalau begitu. Karena harus berita yang baik, bukan yang tidak baik yang cepat masuk dalam hidup kita. Perhatikan kalimat pertama dari 1 Yohanes 1 ayat 5. Baca sama-sama kalimat pertama. 1, 2, 3. Dan inilah berita. Saudara, berarti ada berita baik yang tiap hari kita dengar. Amin. Apalagi Bapak kita berjanji dalam kitab Ratapan 3:23, selalu baru kapan? Tiap pagi. Nah, ini yang kita harus nantikan dalam hidup, janjinya. Dan inilah berita. Alkitab kita disebut berita baik, good news, kabar baik. Nah, dunia menantikan kabar baik ini. Dan inilah berita. Sumbernya jelas. Dari mana? Ayo Alkitab saudara baca dari mana? Ayo sumbernya dari mana berita ini? Yang telah kami dengar dari Dia. Dianya siapa di sini? Dari surga. Nah, kalau berita ini datangnya dari surga dan jelas sumbernya, nanti bagus atau tidak? Pasti bagus. Nah, celakanya kita manusia, berita-berita yang tidak jelas. Ya, dengarkan. Berita-berita yang tidak jelas asal-usulnya, kebenarannya, kepastiannya. Nah, jeleknya manusia itu, maka berita itu kita perjelas. Sering gak kita buat seperti itu? Loh, jawab, sering gak kita buat seperti itu? Nah, kita salah. Berita yang tidak jelas, nggak tahu kebenarannya, jangan diteruskan ke orang lain. Itu belum jelas. Maka itu awas yang suka broadcast berita-berita yang nggak jelas itu. Sudah merusak hati kita, merusak hidup kita, bikin kotor HP saja. Betul? Gara-gara itu sampah-sampah dimasukkan. Nah, kita harus tahu berita yang jelas. Maka itu firman ini luar biasa. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia. Kita tahu semua berita dari surga pasti indah dan memberkati. Katakan amin. Nah, maka itu ini yang kita harus beritakan ke banyak orang. Dan yang kami sampaikan kepada kamu, berusahalah tiap hari kita menyampaikan berita yang benar, berita yang membangun, berita yang menguatkan, berita yang memotivasi, berita yang memberi semangat hidup, berita yang membuat orang punya kepastian, berita yang membuat orang itu punya keyakinan dalam hidupnya. Apa beritanya? Ini penting.
Tuhan adalah apa? Terang. Mungkin saudara akan merasa, cuma berita begitu saja. Berita ini jangan dianggap enteng, jangan dianggap sepele, jangan dianggap biasa. Bahwa Tuhan adalah terang. Amin. Tuhan adalah terang. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Saudara, apa sih artinya Tuhan adalah terang? Dalam Dia nggak ada kegelapan. Nah, ternyata ini yang sulit manusia lakukan. Ya, lagi sekali sulit manusia lakukan. Kenapa sulit? Hampir semua kita, ya, kalau ada tersinggung ya saya minta maaf, tapi harus berubah. Hampir semua kita yang namanya manusia itu paling suka punya rahasia dan simpan rahasia. Jawabannya ya atau tidak? Ya toh, hampir semua. Nah, saudara, ini yang berbahaya. Kalau Bapa kita di surga adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan, maka kita juga harus tinggal di dalam terang. Tidak boleh ada dalam kegelapan. Saya mulai dengan hal yang sederhana. Ya, kalau ada yang kena dengan firman ini dan kalimat yang saya mau katakan, ya harus berubah. Contoh kecil, baik suami istri, baik kita satu tim atau satu teman dalam pelayanan. Siapa yang masih takut kalau terima telepon lalu minggir dari orang yang dekat di situ? Ngerti nggak maksudnya? Lo ngerti tidak? Saya tanya kok. Ya berarti orang itu masih punya rahasia. Lo kok diam semua? Betul toh? Kalau nggak ada rahasia, ngapain telepon kok minggir? Biar jelas-jelas ke siapa. Ini hal kecil. Saya perhatikan saudara, ternyata masih sangat banyak suami istri. Ini suami istri yang kalau terima telepon dan ada pasangannya di situ, dia minggir. Nah, berarti nggak benar ini. Juga kalau kita satu pelayanan, satu keluarga, untuk apa? Saya sering pergi dengan siapa saja. Kalau Cik Louis nggak ikut, orang-orang itu heran. Bahkan herannya begini, kecil ya, tapi jangan dianggap kecil. Siapa yang masih takut kalau handphonenya bunyi pas lagi sibuk dan nggak boleh ada orang terima? Nah itu berarti punya rahasia. Ngerti nggak maksudnya? Banyak atau sedikit orang seperti itu? Banyak. Kalau saya tidak. Kalau saya lagi repot pergi kemana saja, misalnya saya lagi di WC atau di luar, enggak, saya bilang yang kecil cepat terima. Dari siapa itu? Saudara, kalau berita yang kita terima dari surga itu intinya Tuhan adalah terang, maka hidup kita pun harus terang. Enggak usah takut. Amin. Serius ini. Nah, kalau ada di antara kita suami istri dan anggota tim dalam pelayanan, kita masih takut untuk didengar oleh orang lain atau dengar oleh istri kita atau suami kita tentang telepon tentang apa, berarti ada sesuatu yang kita sembunyikan dong. Berarti kita tidak di dalam terang. Ayo mulai belajar hari ini untuk tidak takut, apalagi yang suami istri. Saya ulangi, apa beritanya? Tuhan adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ayat 6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, dengan siapa?
dengan Tuhan kita, Bapa di surga dan Tuhan Yesus. Kalau kita berkata bahwa kita ini satu, kata persekutuan artinya menyatu, jadi satu, ya, dengan Dia. Namun kita hidup di dalam kegelapan. Bahwa maka kita apa? Ayo baca Alkitab saudara. Maka kita apa? Berdusta. Dan kita tidak melakukan kebenaran. Maaf, saya tidak pernah memaksa saudara, ya, tapi saya sering cerita kepada saudara, ya. Ini contoh kecil. Sejak saya mengerti firman ini, maka saya betul-betul berusaha untuk hidup itu terbuka dalam terang apa saja. Termasuk semua saudara pasti tahu, walaupun tidak semuanya pernah pegang, tapi pasti tahu. Lihat, sampai ATM saya pun saya terbuka dengan siapa saja. Enggak pernah takut. Saya sering titip ATM saya enggak pernah takut. Ini salah satu yang saya buat. Bagi yang baru bergabung dengan kita di Nabire, saudara harus tahu, sampai hari ini orang-orang Nabire tetap kagum dengan prinsip yang kita pakai. Bagaimana kita hidup bersama, betul? Masih ingat itu? Nah ternyata jarang sekali atau hampir gak pernah ada orang bisa seperti itu. Tinggal bersama-sama, tinggal rame-rame. Ternyata itu penting sekali. Dan bersyukur kepada Tuhan kalau beberapa di antara kita sudah bisa belajar. Nah saya harap yang sudah sekian tahun bergabung dengan pelayanan kita di Nabire ini, dan saudara masih risih, masih belum bisa bebas kalau tinggal dengan orang, saudara harus belajar. Salah satu alasan saya, mengapa banyak hamba Tuhan nggak bisa hidup seperti ini? Karena mereka melanggar berita ini. Maka itu kalau saudara masih takut di rumah saudara diketahui orang lain ada rahasia apa, berarti saudara berdusta. Masih takut diketahui oleh orang lain bagaimana keadaan kita. Jangan. Hidup yang terbuka itu membuat iblis gak punya kesempatan untuk bisa tinggal di antara kita. Jadi saya ulang ayat 6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Ayo, ini kita jadi serius dalam hidup ini, ya. Sudah bagus, tapi kita tingkatkan. Ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita, ini hasilnya, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Saya akan uraikan ini sederhana sekali, tapi ini dampaknya luar biasa. Mengapa kalau kita hidup terbuka dengan semua orang, lalu darah Tuhan Yesus itu bisa menyucikan kita daripada segala dosa? Pernah nggak saudara terpikir, kan kita di sini nggak dikatakan kita mengaku dosa, enggak. Tapi begitu kita jujur, kita terbuka dengan semua orang, itu dengan sendirinya darah Tuhan Yesus menyucikan kita daripada segala dosa. Bagaimana prakteknya? Dengarkan. Kalau kita terbuka, berarti ada yang kita sembunyikan, tidak? Tidak ada. Nah, kalau kita tidak menyembunyikan sesuatu, maka di situ dosa itu pergi sendiri. Ingat, saya pernah mengajarkan tentang Efesus 4 ayat 25. Kapan sih kita berdusta? Kalau kita pakai kalimat bahasa Indonesia jelas. Kapan sih kita berdusta? Jawabannya, ketika ada dosa. Kapan suami istri berdusta? Jawabannya ya. Ayo, kapan suami istri berdusta? Ayo cepat saudara jawab. Kalau ada sesuatu yang disembunyikan supaya yang lain tidak tahu.
Jadi ayat 7 1 Yohanes 1 ini luar biasa. Semua dosa kita otomatis terhapus kalau kita terbuka. Jadi nggak ada yang disembunyikan. Nggak usah takut untuk diketahui oleh orang siapapun juga. Saya cerita lagi. Juli tahun yang lalu, jadi mau setahun ini sampai sekarang kalau ketemu dengan hamba-hamba Tuhan di Manado, mereka masih cerita. Waktu itu Mission Care Manado mengundang saya itu awal Juli, tanggal 2, 3, dan 4 Juli tahun lalu. Saya berangkat dari Nabire ke Jayapura, pakai wings dari Jayapura, pakai batik ke Jakarta, langsung itu, dan dari Jakarta baru ke Manado, muternya jauh sekali. Jadi itu perjalanan lebih dari 12 jam. Karena tiba di Manado itu jam 7:20 malam. Sesi saya jam 8 malam, itu sesi yang kedua hari itu. Nah, begitu saya tiba sudah mepet sekali. Ternyata saya harus ke ATM, saya perlu untuk kirim. Terus ada orang ngikuti saya sambil bawa koper. Saya pikir dia akan ke ATM juga. Ternyata waktu saya masih antri di ATM, saya dengar dia tanya kepada panitia, namanya Pak Thomas, panitia dari Mission Care Manado. Dia tanya begini, Pak, karena dia tahu Pak Thomas ini panitia karena dia bawa tas saya. Pak, itu Pak Pendeta Daniel Alexander ya? Saya noleh karena saya nama saya disebut. Terus Pak Thomas betul. Nah, saya noleh, saya senyum pada dia. Nah, saya pikir dia cuma mau ke ATM saja. Begitu saya selesai, saya persilakan dia. Silakan. Oh enggak Pak, saya perlu Bapak. Oh ya, suara siapa? Dia sebut namanya. Itu flight terakhir. Ya, karena sudah 7:30, hampir 7:30. Jadi nggak ada penerbangan lagi. Nah, dia bawa koper. Terus saya tanya dia, saudara mau kemana? Tidak tahu. Sudah malam di bandara, bawa koper mau kemana tidak tahu. Langsung saya bilang, oh ada masalah ini. Udah gitu saja. Saudara, terus saya bilang sama Pak Thomas ini, Pak Thomas, boleh nggak saya ajak dia satu mobil? Karena dia tuh nggak tahu mau kemana. Sudah jam segini. Ya Pak Thomas ngangguk saja. Akhirnya di mobil dia cerita, oh dia punya masalah berat. Nah, terus saya tanya lagi Pak Thomas. Pembicaranya ada 3, saya, Pak Erasto Sabdono, dan Pak Peter Condro. Saya tanya begini, Pak Thomas, nanti kami tidurnya bagaimana? Oh, masing-masing di hotel. Saya sengamar dengan siapa? Oh enggak Pak, panitia menyediakan satu pembatuan satu kamar. Ya baik kalau begitu. Nah saya tanya, boleh nggak saya ngajak saudara ini untuk nginap dengan saya? Atau masih nggak jawab. Terus saya lihat wajahnya itu penuh pertanyaan. Oh saya tahu maksud. Nah karena dari bandara ke Manado, kota Manado itu nggak jauh, sudah tiba saya bilang nanti kita lanjutkan. Saya langsung ngajar. Nah terus makan malam. Terus Pak Thomas tanya saya, Pak Daniel, apa saya nggak salah dengar tadi? Yang mana? Saya tanya. Bapak mau ngajak orang itu untuk nginap? Iya. Terus saya bingung. Loh, kan Bapak belum kenal. Oh, saya ngerti pertanyaannya. Pak Thomas, saya ini sudah biasa. Pokoknya saya bilang, ini Pak Thomas tertawa, dia orang, saya tuh gak takut mau tidur dengan siapa saja. Loh betul gak saudara? Kalau dia orang-orangan ya saya takut dong. Wah, padahal bisa begitu. Iya. Saudara 3 malam di situ, ya 3 malam dengan orang yang baru saya kenal itu. Saya dapat bagian 4 sesi. Nah, itu berminggu-minggu. SMS saya, WhatsApp saya itu penuh. Panitia ini pada tanya, mereka nggak bahas khotbah saya, mereka bahas bagaimana saya tidur dengan orang tidak dikenal. Saya bilang jangan bahas yang ini, saya bilang begitu. Saya tuh ingin kalian ini bagaimana dengan khotbah yang saya sampaikan. Buat mereka saudara, ternyata konsep saya ini itu jauh lebih hebat daripada khotbahnya katanya. Oh ya sudah kalau begitu.
Saudara, jadi saya kenal orang ini, akhirnya Tuhan jamah dia. Hidupnya berubah. Nah, ternyata dia punya masalah berat. Nah, puji Tuhan lewat saya bisa tolong itu. Dan inilah cara saya hidup. Terbuka betul, gak usah takut. Ya, apa saja. Maka itu hasilnya apa? Dosa itu terhapus sendiri. Karena kan dilihat orang. Betul? Kok gak ada yang ngamen dari tadi ya? Gak berani ya, udah belajar. Pokoknya saudara ya, awas. Saya ulangi lagi ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan dampaknya apa? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Oke. Saudara, saya itu bersyukur kepada Tuhan. Hari Selasa malam yang lalu, saya dapat telepon dari seseorang saya nggak kenal. Namanya Hendra Wijaya. Siapa saudara, saya tanya. Nah, tadi saya tunjukkan fotonya pada Stephen. Terus dia cerita tentang opanya. Loh, jadi kamu cucunya itu? Nah, opanya ini pendeta dari Sonder atas, orang Minasa pasti tahu. Nah, opanya ini memberi nama saya Daniel. Artinya jadi opanya ini pendetanya papa mama saya. Saya itu nggak pernah kenal dia. Oh, terus saya tanya, jadi kamu itu anaknya yang mana? Saya tahu pendeta ini anaknya 3. Laki sudah meninggal, lalu perempuan lagi. Oh, dia anaknya yang bungsu. Oh ya? Terus ada apa kok bisa tahu nomor telepon Om dari siapa? Ada cerita kan? Ya udah, bilang Om, saya tuh pingin ikut Om ke Nabire. Oh ya, kenapa kamu ikut ke Nabire? Wah, karena dia cerita panjang lebar. Oke, kalau gitu Om minta nomor telepon mamamu. Saya dikasih, saya telepon. Ya, karena memang dulu sama-sama sekolah minggu, sama-sama kecil di gereja itu. Umurnya mamanya lebih tua 3 tahun dari saya. Cerita, nah saya tuh nggak pernah ketemu dia sejak saya meninggalkan desa itu. Jadi sudah lebih dari 50 tahun. Bayangkan nggak pernah ketemu. Maka ini ceritanya, wah jadi nyambung. Cerita macam-macam dulu bagaimana. Nah, yang penting buat saya adalah begini. Terus saya ini heran, kok bisa, bagaimana ceritanya? Jadi ini saya lagi nguruskan tiket dia, saya mau bawa dia ke sini. Terus mamanya cerita, ternyata pernikahan mereka juga hancur, berantakan. Anak ini pun hancur hidupnya. Oke lah kalau begitu. Nah, saudara, apa sih yang penting dari cerita ini? Milikilah sebuah konsep. Ayat ini tadi. Kalau kita hidup terbuka, ternyata Tuhan akan kirimkan banyak orang, dari yang paling aneh sampai nggak paling aneh. Ngerti maksudnya ini? Iya toh. Dan itu luar biasa. Nah, saya harapkan semua saudara memiliki konsep ini juga. Berbahagialah saudara kalau hidup ini bisa berguna buat orang lain. Amin. Saya ulangi lagi. Berbahagialah saudara kalau hidup ini bisa berguna buat orang lain. Kok nggak amin lagi yang lain? Jangan hidup cuma berguna buat diri sendiri. Nah, akan datang lagi nanti anak dari Mentawai, namanya Alwing. Jadi gini, minggu terakhir kami di Mentawai, sebelum kami berangkat hari Rabu itu hari Minggu, satu gereja ngundang, pas di pinggir pantai, orang surfing banyak sekali selancar itu. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, jangan masuk. Oh ya? Nah, ikuti Roh Kudus betul. Jangan masuk. Ya udah, saya nggak masuk. Lalu biasa gembalanya ribut. Kenapa nggak masuk? Enggak, saya mau tunggu seseorang. Siapa? Saya nggak tahu. Saya bilang begitu, nggak tahu tunggu siapa. Pujian hampir selesai sudah. Saya tahu ini pujian lagu terakhir, lagu pelan sebabnya. Kok saya bilang Tuhan, saya tunggu siapa?
Nggak lama ada orang masuk. Nah itu dia. Terus saya juga, siapa namamu? Disebut namanya. Oke, nanti selesai ibadah saya perlu kamu. Udah, selesai ibadah saya dekati. Aduh, Tuhan jamah dia luar biasa. Dia bilang saya belum pernah merasakan satu pembaharan hidup seperti ini. Ya udah. Ternyata dia juga sedang punya masalah besar. Dia hampir gagal sekolah karena dia nggak punya ayah, ibunya cuma petani. Ya udah. Jadi akhirnya saya teruskan kuliah itu saya biayai, dan nanti kemarin tanggal 23 Juni kemarin di yudisium dinyatakan lulus dengan nilai baik. Lalu tanggal 31 Agustus dia wisuda. Nah setelah itu dia akan ikut. Nah nggak tahu Yansen perlu nggak, ini anak lulusan perhotelan, S1 perhotelan. Pokoknya dia bilang saya mau ikut papa mama. Nah padahal Cik Luis juga lupa, pernah ngomong sekali. Tabasun lupa, jasmani lupa, Cik Luis lupa. Padahal dia ngomong waktu itu. Dia maksa. Pokoknya saya mau ikut papa mama saja ke Nabi. Disuruh apa saja saya siap. Betul kamu? Iya. Nggak tahu apa-apa? Iya. Pokoknya siap. Nah itu salah satu contoh lagi. Artinya begini saudara, kalau kita bisa terbuka, gelap itu nggak akan bisa untuk nembus ke hidup kita. Betul ya? Terbuka, dan Tuhan gampang bicara dengan siapa saja. Oke, nanti Steven kamu sini, Steve. Nah, ini Senin malam kemarin, waktu saya mau berangkat ke Surabaya dari Jakarta. Nah, biasa. Terus ada pelayan ya dari check-in counternya Garuda ngelayani saya. Oh, pakai itu. Terus Roh Kudus ngomong sesuatu, Pak, kamu lihat tanggalnya ini. Hari apa? Oh, ini malam saya. Oke, ini Selasa pagi ya, subuh. Coba bacain. Ini mulai sini. Jadi saya kontak. Biasakan saudara kalau ketemu orang untuk kita berkati, tanya nomor teleponnya. Kalau nama saya tahu karena saya baca di dadanya. Ini petugas Garuda yang check-in di Jakarta. Novel, saya Daniel Alexander yang jumpa di Premium Garuda. Terima kasih untuk pelayanan Novel yang sangat baik. Ya, jadi dia baik. Saya bawa bagasi, dia bantuin semuanya. Terus waktu Novel melayani, tiba-tiba di hati saya ada suara yang beritahu tentang masa kecilmu, bahwa Novel tidak akrab dengan ayah. Kalau dengan ibu, ya. Dengan ibu dikit sekali, dekat sekali, bahkan bisa manja. Kalau saya salah, minta maaf Novel. Nah, terus hari ini masuk kerja jam berapa? Nah, terus dia jawab, lihat ini. Sama-sama Pak. Itu sudah menjadi tugas saya sebagai staf servis Garuda. Ya, karena dia melayani itu. Terus saya senang bisa dipertemukan dengan Bapak Daniel. Ya. Iya, pendapat Bapak benar. Saya memang kurang akrab sama Papa waktu kecil, tapi sekarang sudah lebih baik Pak. Ya. Terus bacain. Dari mana Bapak tahu tentang itu? Ya udah, oke. Makasih, silakan duduk. Ngerti nggak saudara pertanyaan ini? Dia orang Lampung dari Tulang Bawang. Ya, Joko tahu Tulang Bawang ini. Nanti kamu bisa ketemu. Dia Muslim. Nah, dia kaget saudara waktu saya ajak diskusinya. Saya itu diskusi. Sampai tadi ini jam berapa dia masih kontak saya? Jam 6:30 tadi. Ya. Dia tanya, Bapak kalau nanti selesai buka saya bisa bicara nggak? Saya bilang boleh, tapi saya lagi ibadah ya. Saya harap dari cerita-cerita ini saudara itu mendapatkan sesuatu. Artinya begini, kalau kita bisa terbuka dengan Tuhan, terang hidup dalam terang. Ternyata gampang sekali Bapak kita bicara dengan kita. Katakan amin. Dia akan tunjukkan hal-hal yang kita nggak pernah mikir, bahkan orang pun nggak pernah mikir. Dan yang paling penting tadi itu, dosa kita otomatis dihapuskan tanpa kita harus minta pengampunan dosa. Karena terang, gelap itu nggak bisa tinggal di dalam terang. Terbuka sekali. Ya, saya ulangi lagi ayat 8 supaya kita makin mantap. Ya, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Saya mempelajari ayat ini, apa kata kita sering berkata tidak berdosa? Apa itu?
Padahal semua kita ngerti bahwa kita ini manusia berdosa. Ternyata dua hal. Ya, tolong saudara pegang baik-baik dua hal ini. Nah, dua hal ini yang selalu diterima, dirasakan, ditemukan, dimiliki ya oleh semua tamu yang datang ke Nabire pertama kali. Nah, saya ingin saudara membuktikan ya, bukan cuma tamu-tamu kami, ngerti maksudnya? Saudara juga kan sering punya tamu, bukan? Kenalan yang datang, keluarga atau apa. Temukan dua hal ini di antara kita. Dan ini bersyukur kepada Tuhan, ini jadi sebagai apa ya, trademark. Apa trademark itu bahasa Indonesianya? Simbol yang gampang dimengerti. Contoh, maaf ini kalau saya memberi contoh yang di Nabire tidak ada. Ya, saudara pernah lihat simbolnya McDonald? Anak-anak maaf ya, kalian belum ngerti itu, nggak usah dengar. Tahu simbolnya McDonald? Huruf M kuning itu. Itu kan nggak ada tulisannya apa-apa. Berarti simbolnya Kentucky Fried Chicken nggak ada tulisan apa-apa. Simbolnya Sprite nggak ada tulisan yang menerangkan apa. Tapi begitu orang melihat sekelebat saja, langsung tahu tidak itu apa. Oke, nah itu namanya trademark. Setiap perusahaan pasti punya itu untuk mempermudahkan orang tahu ini apa. Nah, dua hal ini yang selalu dikatakan oleh tamu-tamu yang datang kepada kita. Satu, mereka melihat keakraban kita. Betul tidak? Betul? Ayo jawab. Semua tamu-tamu saudara merasakan itu juga. Lihat kita ini, lihat keakraban kita. Yang kedua, mereka melihat kebersamaan kita. Betul tidak? Selalu begitu. Nah, mengapa itu bisa terjadi di antara kita? Dalam kekeluargaan kita ini, bahkan kita ini terdiri dari berapa macam suku. Kenapa kita bisa kompak? Karena konsep ini. Maka itu saudara, jangan ada rahasia di antara kita. Amin kan, cepat. Jangan ada kemunafikan, jangan ada kepura-puraan di antara kita, jangan. Jangan takut. Kalau ada tamu, ada orang sedang datang ke rumah kita. Aduh, jangan datang dulu, saya belum beres. Nah, itu kata yang salah. Beres apanya? 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 Rumahnya kotor. Ya nggak apa-apa, kotor kok. Masa cuma bersih kalau ada tamu? Itu yang munafik. Betul? Jangan takut. Maka itu saya terbuka betul-betul untuk siapa saja. Nggak usah takut. Jelas ya? Tiba-tiba beberapa hari ini saya mikir, rumah di Bethlehem belakangnya itu sudah lama dibangun fondasinya oleh Pak Tapenson. Bahkan waktu itu Pak Tapenson sekeluarga masih tinggal di Bethlehem. Tujuannya karena dulu Yael yang lahir di Bethlehem siapa? Yael ya. Nah, pikir mau punya anak lagi, jadi kami pikir biar nanti keluarga Perdede tinggal di bagian belakang, biar di tingkat. Jadi itu fondasi sudah ada, biar di tingkat saja. Oke, ternyata mereka langsung pindah. Oke, sekian lama mereka tinggal dengan kami. Nah, tadi saya bilang Pak Tapenson, rupanya saya harus segera mau bangun lagi, selesaikan ya, supaya lebih banyak orang lagi bisa kita tampung dalam hidup ini. Ayo kita terbuka. Pak Beni bangun rumah baru lagi sekarang, luar biasa itu rumahnya. Ada yang belum tahu? Keren rumahnya. Ya Ben ya. Loh, kenapa kok tutup hidung? Oke, jadi ngerti ya? Ayo kita terbuka dalam hidup ini. Lah, diam lagi. Betul? Nggak usah takut. Orang mau tahu apa? Jadi kalau sampai ada tamu bilang, aduh, tunggu sebentar ya. Awas bilang begitu. Suruh datang aslinya biar tahu. Kok nggak amin lagi? Walaupun masih pakai daster rorolan, masih pakai sarung, nggak apa-apa, datang saja. Kenapa takut? Oke ya, jadi hidup terbuka itu enak sekali. Amin. Lihat keakraban di antara kita semuanya ini. Nah, jadi dosa di ayat 8 itu bukan perzinahan, bukan pembunuhan, bukan perampokan, bukan. Dosa di ayat 8 1 Yohanes 1 itu adalah ketika kita munafik, ketika kita pura-pura,
Ketika kita malu, orang tahu aslinya kita bagaimana. Justru indah. Gak amin lagi ya. Terbuka, gak apa-apa, gak usah takut. Ayo, siapa yang masih takut rahasianya ketahui? Terbuka saja. Iblis gak punya tempat untuk hidup kita. Amin. Mau terbuka ya? Nah, sekarang ayat 9. Itu ayat yang terkenal. Maka itu ayat 9 1 Yohanes 1 tidak akan terjadi. Lihat 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, ayat ini nggak bisa berdiri sendiri, harus dimulai dari ayat 5 tadi. Di dalam kejujuran kita, dalam keterbukaan kita, aduh saudara, dosa itu nggak ada tempat. Karena dosa itu kegelapan, maka kegelapan nggak ada di dalam terang. Enak sekali. Ya, semua kita kan sering ke Bethlehem, bukan, ke rumah kami. Nah, saudara lihat Cik Lucy nggak senang banyak mebel-mebel enggak, terbuka saja, itu lebih enak, bersihkannya cepat, betul? Nah, oke, mau berubah mulai hari ini. Jadi kalau terima telepon bagaimana? Pakai speaker. Oh ya, boleh. Amin. Hidup dalam terang itu enak atau tidak? Enaknya apa? Gak ada beban, betul. Relax. Ya, jadi gak usah takut menghadapi apa saja. Mau berubah? Betul? Nah, ayat terakhir, Kejadian 3 ayat yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Yahweh Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Yahweh Tuhan di antara pohon-pohonan dalam taman. Apa motivasi Adam dan Hawa sembunyi? Apa? Malu? Bukan. Rasa bersalah. Ingin menghapus kesalahannya. Tapi gak bisa. Kesalahan mereka gak bisa terhapus hanya dengan sembunyi. Kesalahan itu terhapus kalau kita terbuka. Langsung ngaku, gak usah takut. Terus ayat 9, baik. Tetapi Yahweh Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya. Apa firmannya? Lucu nggak firman ini? Di manakah engkau? Buat saya lucu sekali. Lucunya apa ya? Masa Tuhan nggak tahu? Kenapa harus tanya? Saudara, jawabannya jelas. Sampai hari ini masih ada cukup banyak orang Kristen bahkan pendeta yang gak setuju dengan prinsip yang saya temukan. Ternyata hari itu Tuhan betul-betul tidak tahu di mana mereka. Nah, ini banyak orang gak percaya. Pasti saudara pun yang belum pernah dengar saya ngajar pasti gak percaya juga. Kan Dia maha tahu. Dengarkan baik-baik. Ternyata kalau kita menyembunyikan sesuatu di hadapan Tuhan, betul-betul Tuhan tidak tahu. Kok bisa? Dengar. Kalau Dia tahu, ngapain tanya? Siapa bisa jawab? Ayo. Kalau Tuhan tahu, kenapa tanya? Cepat. Minta kejujuran. Bukan itu Jun maksudnya. Kenapa kalau Dia tahu kau tanya? Bukan minta kejujuran. Kenapa? Berarti gak tahu, betul. Ada yang jawab, ya pasti dong. Nah, kalau orang berkata pasti Tuhan tahu, berarti Tuhan munafik dong. Usah tahu kok pakai tanya di mana. Ayo, dia munafik gak? Gak mungkin dia munafik. Dia paling tahu kok keadaan kita. Tapi inilah rahasianya. Begitu kita gak jujur kepada Dia, maka Dia gak bisa buat apa-apa. Nah, ternyata penjelasannya ada di Wahyu 3 ayat 20. Coba yang belum hafal ayat itu. Wahyu 3 ayat 20. Masih ingat? Lihat, aku berdiri di muka pintu sambil
ketok. Kan lucu. Ayo, Tuhan Yesus bisa nggak masuk tanpa dibukain kuncinya? Nah, kenapa dia nggak mau masuk? Kenapa dia nggak mau masuk? Ini jawabannya. Ternyata Papa kita di surga sangat menghormati. Privacy itu bahasa Indonesia apa ya? Bukan kerahasiaan kita ya. Hak pribadi. Hak pribadi. Ternyata Papa kita di surga sangat menghormati privasi kita, hak pribadi kita. Ingat, Wahyu 3 itu bukan untuk petobat baru. Catat. Maka itu salah kalau departemen misi di gereja mana saja menggunakan Wahyu 3:20 untuk petobat baru mengundang Yesus masuk. Salah. Itu sangat salah. Saudara dengarkan ini. Wahyu 3 di ayat 20 itu perikop tentang gereja Laodikia. Berarti itu bukan untuk orang baru. Ini untuk orang yang sudah Kristen. Gereja lagi, yaitu gereja yang mengusir Tuhan Yesus keluar. Tapi dia pengen balik. Nah ini lebih aneh lagi. Masa dia pulang ke rumahnya pakai ketok pintu? Karena di dalam rumah itu ada pemilik baru. Dan istilahnya pendetanya itu loh pemiliknya, yang mengusir Yesus keluar. Nah dari Kejadian 3 dan Wahyu 3 kita belajar, kalau kita nggak jujur kepada Tuhan, dia pun nggak bisa tahu. Maka itu privasi kita dihormati oleh Tuhan. Kalau ada area-area, atau kata area, ada bagian-bagian dari hidup kita yang masih hak kita, jangan libatkan Tuhan untuk bekerja. Dia nggak bisa bekerja. Berbahagialah setiap kita kalau kita bisa membuka semua bagian di hidup kita untuk Tuhan yang bekerja. Amin. Berbahagialah. Maka itu ayo kita jujur. Area mana dalam hidup saudara yang masih saudara berkata, Tuhan ini privasiku, jangan diganggu ya. Tuhan tak akan ganggu. Saudara catat ini baik-baik kebenaran ini. Kalau kita nggak pernah terbuka, maka Tuhan pun nggak bisa buat apa-apa atas kehidupan kita. Maka itu ketika saya banyak diskusi dengan banyak teman gereja yang banyak masalah dalam hidupnya, saya bilang Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa kalau kita nggak memberi kesempatan dia untuk dia bekerja. Bagian terakhir Mazmur 18. Ayo kita lihat ini Mazmur 18 ayat 20. Ya. Yahweh memperlakukan aku, dengar ini. Sudah? Yahweh memperlakukan aku sesuai dengan apa kita? Kebenaran kita. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Yahweh dan tidak berlaku fasik terhadap Tuanku. Sebab segala hukumnya ku perhatikan dan ketetapannya tidaklah ku jauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Yahweh membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Perhatikan ayat 25. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Ngeri gak? Bayangkan kalau Tuhan juga berbelat-belit kepada kita, mau jadi apa hidup ini? Maka itu jangan salahkan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang gak baik terjadi di hidup kita, periksa dulu. Mungkin ada area-area, ada bagian-bagian dalam hidup kita yang kita
masih sembunyikan di hadapan dia. Pokoknya kalau kita menyembunyikan sesuatu, nggak jujur terhadap dia, maka dia pun nggak bisa masuk ke area itu. Video kamu sini, cepat. Yuk, video sini. Tiba-tiba saya ingat kamu. Coba kamu cerita, waktu kamu pernah tinggal di Ketintang, waktu kamu pernah berapa kali tinggal di Darmo Harapan. Lihat hidup kami itu bagaimana. Kamu paling lama di antara semua kami ini, kamu paling lama dengan kami semua. Jangan loyo-loyo, maju cepat. Ya, ngerti ya soal keterbukaan tadi itu? Di rumah kamu ngeliat apa? Ini kan ada persiapan, jadi lebih jujur kamu tahu ngomongnya. Oke, ayo. Lihat penampakan apa lihat apa? Lu lihat apa? Ayo cepat. Habis rumahnya banyak begitunya, banyak kan? Banyak apa? Ya musi itu kan ada itunya lagi. Ya sudah, kau yang cerita. Oh ya dari musi juga ya? Saya musi. Oh lupa. Oke, lanjut. Salam. Ya, saya kenal sama Pak Pendeta Daniel tahun 85. Pendeta lagi. Tahun 85 ya. Masih kecil, digendong-gendong. Jadi di antara kalian saya yang paling tua. Mau lawan kah? Iya. Jadi saya tinggal di Ketintang. Memang dulu tidak terlalu akrab begini karena kondisi saya juga masih muslim. Terus dari orang tua ditekankan bahwa sampai kamu jadi Kristen berarti tidak ada hubungan lagi. Makanya nggak terlalu, cuman hanya sebatas desa saja. Tapi saya melihat beliau di situ luar biasa, banyak orang, apalagi anak-anaknya berbagai macam merek ada semua. Iya mereknya kan aneh-aneh. Ya. Ya, berbagai macam merek aneh-aneh, banyak kan. Kamu aneh nggak? Ya? Kamu aneh nggak? Saya enggak, saya. Nggak ada yang percaya pasti. Saya lebih aneh lagi saya. Ya, karena tinggal bersama orang aneh, saya juga orang aneh, jadinya aneh-aneh semua di situ. Nah, jadi kan, tapi luar biasa di situ memang dibentuk dari kita mulai dari aneh ini menjadi yang terbaik di situ. Dari mulai, amin. Dari musi, terus ke Ketintang, terus pindah lagi saya Dharma Harapan, ya Dharma Harapan. Banyak sih kalau mau diceritain di sini banyak sekali. Yang ingat aja. Yang ingat Keterbukaan ya, soal keterbukaan itu loh. kalau terbuka sih, ya itu saya ini juga agak bingung terbuka yang mana lagi. Ya udah, yang kamu ingat aja dah. Cerita. Apa ya? Gimana tinggal sama-sama tuh gimana kamu? Ya kalau tinggal sama-sama ya itu tadi karakter banyak beda ya, pasti ada beberapa macam yang mungkin ada perselisihan apa semua di situ. Tapi nggak sampai yang aneh-aneh gitu ya, cuman yang perselisihan nggak apa-apa kan ini? Nggak apa-apa. Ya cuman sama sama Pak Martin itu aja yang agak saya heran sedikit ini orang Kristen kok begini ya, kan masih Muslim saya. Kok aneh-aneh sekali, tapi masih ikut pelayanan muslim tapi ikut pelayanan sama Pak Martin lagi pelayanannya. Kan? Jadi pelayanannya bukan pelayanan yang apa, tapi pelayanan setiap pelayanan itu menghibur orang mati. Jadi yang saya gitar, Pak Martin yang nyanyi, yang khotbah, ya yang khotbah. Jadi saya yang gitarin di tempat orang mati itu saja, nggak ada yang lain. Jadi tapi itu pelayanan pertama saya, sadar. Jadi pelayanan di orang mati. Jadi begitu sudah. Jadi saya ya sempat bingungnya itu ya Pak Martin ya gara-gara itu minta maaf menguasai rumah dalam konteksnya seperti itu. Semua kami diusir, Daniel dan antek-anteknya keluar dari rumah ini. Wih, saya kaget juga ini. Ini antek-antek apa ini maksudnya ini kan gitu. Wah ini perlu dikasih picah sedikit itu kepalanya kan gitu. Tapi kan Pak Presiden bilang tidak boleh. 01 bilang nggak boleh. Katanya saya yang punya rumah ini aja tidak marah, kenapa kalian marah? Ya sudah, biar saja, ngapain marah? Ya gitulah, itu dulu. Ya jadi seperti itu. Tapi beliau memang hebat, sagu. Jadi itu saja buat saya. Alhamdulillah. Ya udah, tepuk tangan buat Pak Rohmat. Oke. Jadi mau belajar melakukan firman Tuhan ini? Betul? Nggak usah takut ya, terbuka. Oke, Tuhan memberkati kita semuanya.